Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata, "Dan karena makin banyak dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Saya ulangi, saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, dalam kehidupan kekristenan, kita memerlukan spiritual endurance atau ketahanan rohani. Ya saudara, yaitu kesanggupan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan terhadap kehidupan rohani kita atau iman kita, saudara. Sebab tekanan itu bisa datang dalam berbagai bentuk yang pada dasarnya hendak menenggelamkan iman orang percaya agar murtad dari hadapan Allah. Kalau di dalam Ibrani 3 ayat 12 itu jelas, firman Tuhan berkata begini, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup." 13, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari." Jadi bukan hanya pada hari Minggu saat ada dalam kebaktian, tapi setiap hari. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tipu muslihat kuasa kegelapan hari ini ternyata bukan hanya menekan kita dengan kesulitan atau masalah seperti kemiskinan atau penyakit, tetapi dia menggunakan keadaan yang tidak bermasalah justru. Misalnya seperti kemakmuran, kekayaan, kehormatan, dan segala sesuatu yang menyenangkan. Ini waspada, saudara. Tipu muslihat iblis, kepicikan dan kelicikan yang begitu masif. Dia bukan hanya membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi juga bisa dia bermanuver menggunakan kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan, kehormatan, atau sesuatu yang menyenangkan, saudara, yang pada akhirnya, saudara, membuat seseorang itu bisa diseret, terjebak. Ini yang harus kita waspada yang paling pertama itu, ya saudara. Jangan sampai kita tenggelam dengan kesenangan dunia, kalau kita merasa aman dan tidak membutuhkan Tuhan. Saya kira banyak yang sudah mengalami kesuaman, yang tanpa sadar mereka telah murtad. Ingat, murtad di sini bukan hanya menunjuk kepada mereka yang dari agama Kristen lalu pindah agama lain. Tapi murtad di sini, saudara, ketika seseorang tidak lagi mencintai Tuhan dan menjadikan dia sebagai kekasih jiwa. Kita bisa merasakan itu, saudaraku, pada waktu kita saat ada di ruang doa. Sungguh, saudara, kita tidak pecah hati lagi. Air mata kita sudah kering. Itu sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa kita tidak lagi mencintai Dia. Karena kita telah didominasi oleh percintaan dunia. Bahkan masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan hidup itu bisa menjadi berhala kita, sehingga kita tidak bisa krek lagi dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan menjadi hambar.
menjadi kering dan merasakan merasakan ketidakhadirannya Tuhan. Karena kita sudah mencondongkan diri kepada, baik itu kepada masalah-masalah maupun kepada percintaan dunia. Saudaraku, gairah kita sudah berubah, berbeda saudara. Dan itu kita rasakan. Jadi sebelum saya memimpin doa pagi ini, Tuhan sudah ingatkan saya pada waktu saya ada di ruangan doa pribadi. Di situ saya menangis, saudara. Menangis saya. Saya merasakan. Karena doa pagi seperti kita hari ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara, ini hanya sekedar menjadi rutinitas. Dan tidak merasakan kehadiran Allah. Tentu kita harus lakukan ini, tapi saudara harus punya waktu dengan Tuhan. Bertemu Tuhan secara pribadi. Itu mutlak untuk kita lakukan, saudara. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan hanyut. Karena cinta kita pasti berubah. Iblis licik akan menyeret kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mencintai dia, kita hanya sibuk mencintai yang lain, memburu yang lain. Dan itu disebut sebagai berhala. Saudara memeriksa diri setiap hari dan bertanya kepada dirimu sendiri, apakah aku masih mencintaimu? Beda saudaraku, kita yang merasakan itu. Dan Tuhan pasti akan merasakan apakah kita mencintai dia atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, ini justru lebih berbahaya. Dalam segala kecerdikannya, kuasa kegelapan berusaha menenggelamkan iman orang percaya. Fakta ini perlu diangkat ke permukaan, ya. Sebab pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit. 2 Timotius 3 itu saudara menunjukkan, ya, dari ayat 1 sampai 5 itu, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mereka hanya mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama, menjadi pemberontak baik kepada orang tua secara daging maupun orang tua rohani. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi sesungguhnya mereka menyangkali dia. Dan itu gejala-gejala yang sudah nampak hari-hari ini, saudara. Orang lebih nyaman di luar sana. Kalau jalan-jalan saudara tidak terlambat. Anda bayangkan kalau dia mau pergi ke luar negeri atau mau ke luar daerah. Tidak pernah terlambat. Kenapa? Bisa 2 jam sebelum pesawat terbang dia sudah ada di bandara. Dengan alasan mau check in lah. 2 jam. Bayangkan pihak bandara atau dalam hal ini penjual tiket, sebelum penerbangan seseorang sudah harus berada di bandara 2 jam, saudara. Dia menunggu, dia nekat menunggu, saudara. Nah, kita ke gereja saja terlambat. Wah, itu saya sudah tidak ngerti. Tidak mengerti saya. Ke persekutuan doa terlambat. Tapi kalau untuk sesuatu seperti mau terbang ke luar daerah, ke luar negeri, tidak terlambat ya. Dia nekat marah-marah kalau sampai sopir lambat-lambat. Terlambat packing saja baju saudara di koper, dia marah-marah. Karena takut. Kenapa? Hanya masalah tiket hangus. Oh saudaraku. Nah, kita tanpa sadari itu kita lakukan. Nah, kalau kita ke gereja kita ngale-ngale. Ibadah jam 10 datang setengah 11. Ibadah jam 10 datang jam 10.15. Itu sudah menunjukkan saudara sudah tidak mencintai Tuhan. Gairahmu sudah berubah. Beda pada waktu saudara mengalami cinta mula-mula. Gairahmu sudah berbeda. Anda bohong kalau Anda tidak merasakan itu. Pelayananmu sudah mulai biasa-biasa, sudah tidak ada api. Padam apimu saudara, padam rohmu. Cintamu sudah berubah.
Engkau tidak lagi memandang jiwa-jiwa yang menuju api kekal. Engkau sudah mulai berhitung dengan pelayanan. Itu sudah menunjukkan cintamu sudah berubah. Tadi saya kasih ilustrasi masalah tiket. Dan kalau sampai terlambat, angus, saudaraku. Dia bisa ribut, tapi dia bernekat beli ulang. Apalagi kalau perjalanan itu sangat penting. Nah, seberapa pentingkah Tuhan? Seberapa pentingkah kita jadikan dia sebagai kekasih jiwa kita? Kenapa kita tidak mempersiapkan itu, saudaraku? Jangan sampai akhirnya kita tidak punya tiket masuk di kerajaan Allah. Pak Joni Kilapong khotbahkan itu, apakah saudara sudah menemukan alamat jiwamu? Jadi kita saudara harus waspada akan bahayanya kuasa kegelapan yang menjatuhkan kita saudara dari hari ke hari. Itu sebabnya doa pagi ini diadakan supaya kita mendapatkan nasihat setiap hari. Ubah rutinitas kita saudaraku. Temui Tuhan, bangkitkan saudaraku gairah mencintai Tuhan. Ratapi dirimu di hadapan Allah. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan saudara, tidak mungkin saudara tidak pecah hati. Masalah saudara nak mencintai dia. Engkau lebih mencintai gadget. Engkau lebih mencintai jalan-jalan. Engkau lebih mencintai wisata. Sampai sudah tidak mempunyai waktu bertemu Tuhan. Wah, betapa mengerikan akan hal ini. Ayo, saya menyarankan saudara, ayo kita harus bertahan. Harus gigih dan bekerja keras. Ya saudara, karena hari-hari ini adalah jahat. Milikilah saudara ketahanan rohani. Ya, hadapi setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Gairah kita mencari Tuhan, saudara. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.